pelaksanaan di tingkat implementasi kementerian lambat sekali. Biasanya dalam pembuatan RUU Ketenagakerjaan itu tarik-menarik kepentingan kelompok pemodal dengan buruh kuat sekali. Ya. Terlalu ideologis. Bisa 2 kali presiden nggak selesai. 3 kali presiden pun nggak selesai. Tentang ada dinamika perencanaan pelaksanaan di lapangan, ada kendala, itu hal yang biasa lah dalam sebuah kebijakan. Tinggal saya bilang jangan dibalik, karena kalau dibalik itu kejar tayang. Pembahasan dibalik kejar tayang, dan kita nggak pernah tahu kan ya situasi dibalik pembahasannya gimana, kan agak sedikit tertutup. Karena Bang Said Iqbal ini kemarin baru ketemu Pak Presiden. Oh iya. Oh, Selasa ya? Selasa kemarin. Selasa kemarin menyampaikan 11 tuntutan untuk buruh dan sudah diterima langsung oleh Pak Presiden. Iya. Itu background dulu. Sebelum kita bahas salah satu nih Pak. Aku udah punya ininya nih, udah punya catatannya, udah punya poin-poinnya apa aja yang dituntut. Tapi coba jelasin dulu backgroundnya kayak gimana. Nanti kita jelasin satu-satu. Dari 11 tuntutan. Pada awalnya kan KSPI dengan dukungan Partai Buruh ingin mengadakan May Day itu di DPR RI, ya kan? Dari awal di DPR RI, karena kita ingin menyampaikan aspirasi yang kebetulan banyak bersinggungan dengan tugas dan fungsi daripada DPR kan, bisa pembuatan undang-undang, pengawasan dan lain sebagainya. Dan kawan-kawan yang sebagian besar memang yang ingin melaksanakan di Monas dalam bentuk perayaan atau seremonial. Dua-duanya nggak ada masalah sebenarnya, karena itu merayakan May Day dengan damai, tertib ya. Tapi dalam perjalanannya dari pemerintah, dari DPR juga meminta agar KSPI kalau bisa bergabung. Nah, saya bilang oke aja, asal ada isunya. Karena kan di Monas nggak ada isunya tuh, cuma perayaan-perayaan, ya kan, memperingati May Day. Padahal sebagai mantan ILO governing body 3 periode itu di seluruh dunia biasanya itu ada aksi atau ada kegiatan-kegiatan yang menyampaikan aspirasi ya di depan presiden atau di depan perdana menteri di suatu negara. Nah, kemudian terjadi dialog, maka kami sampaikan bisa nggak kami meminta bertemu presiden. Kita yang minta ya, bukan presiden yang manggil. Bukan presiden yang minta. Bukan. Kita yang minta. Sehingga kita bisa menyampaikan ada 11 aspirasi, 11 isu, 11 harapan kepada presiden. Dan alhamdulillah melalui Pak Sukmi Dasko, presiden berkenan menerima sebelum berangkat ke Banyumas kalau nggak salah itu, ya, acara di Banyumas. Kita ketemu di Halim ya. Bisa kita sampaikan 11 itu. Pak Prabowo apa ya, intinya pertama hampir sejam setengah ya kira-kira itu beliau menyampaikan bagaimana membangun Indonesia incorporated bersama ya. Kita setuju banget, dan kami menyampaikan kami mendukung program-program kerakyatan Pak Presiden, dan kami buruh kan sudah lama, khususnya KSP itu udah lama benar dengan Pak Presiden Prabowo pendukung Pak Presiden, ingin memastikan program-program kerakyatan Pak Presiden itu berjalan di tingkat akar rumput, di tingkat rakyat. Dan yang kedua, isu-isu buruh itu bisa sampai. Nah, Pak Presiden menjelaskan yang paling penting negara kita pendapatannya dinaikin dulu. Nah, di situ beliau bercerita, ya, harus didukung oleh bersama. Dengan pendapatan naik, maka kita bisa menutupi pengeluaran-pengeluaran yang kita susun di APBN maupun di APBD, sehingga kesejahteraan buruh bisa meningkat, termasuk upahnya. Bahkan beliau bilang kalau perlu upahnya 2 kali lipat dari yang sekarang, asal pendapatan kita meningkat. Kesejahteraan akan bisa kita tingkatkan. Salah satu yang pendekatannya adalah pendapatan meningkat itu, misal meningkatkan pengelolaan eksplorasi sumber daya alam yang tidak ada di dunia, yang sangat terbatas tapi harganya mahal. Di Indonesia ada, misal kayak tungsten. Tungsten itu semacam mineral logam yang dibutuhkan dalam persenjataan, itu mahal sekali. Beliau ceritakan 4 juta US dollar per ton, itu lebih mahal dari BBM, lebih mahal dari uranium, ya kan? Itu ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Ada juga turdalium, kalau saya nggak salah beliau menyebut itu. Jadi ada tiga hal. Kemudian hilirisasi itu, misal contoh, kebutuhan kelapa di dunia tinggi sekali. Indonesia cuma ngekspornya gelondongan. Padahal oil coconut itu kalau dibikin jadi oil coconut bisa 10 kali lipat. Dari kelapa, kopra, kopi, itu saja bisa ribuan, bahkan puluhan ribu triliun. Nah, dari situlah Presiden meminta buruh harus
bersama-sama dengan presiden. Kita menyatakan kita mendukung presiden, kita bersepakat dengan orientasi presiden. Oh, berarti udah ada kesepakatan tuh. Iya, kita mendukung itu ya. Mendukung Pak Prabowo tentu. Nah, Partai Buruh juga termasuk di dalamnya mendukung Pak Prabowo terhadap kebijakan-kebijakan kerakyatan. Tentang ada dinamika perencanaan pelaksanaan di lapangan, ada kendala itu hal yang biasa lah dalam sebuah kebijakan. Tinggal diperbaiki terus, diperbaiki. Tapi prinsip pendapatan lebih meningkat, nanti kesejahteraan rakyat, kesejahteraan buruh, upah kalau perlu 2 kali lipat dari yang sekarang, itu bisa kita capai. Berarti KSPI melihat bahwa sejauh ini pemerintah sudah maksimal berupaya untuk mensejahterakan buruh seperti itu. Ya, Pak Presiden kalau lihat kebijakan seperti itu. Tapi tentu kan pelaksanaan di tingkat implementasi kementerian lambat sekali. Nah, disitulah kita mulai dialognya. Kita sampaikan 11 harapan buruh. Misal pengesahan, sahkan RUU ketenaga kerjaan. Itu kan paling krusial banget kan. Nanti akan berlaku 20-30 tahun ke depan. Ya kan, 32 tahun ke depan kan berarti nasib buruh dipertaruhkan di situ. Saya sampaikan kepada Presiden, biasanya dalam pembuatan RUU ketenaga kerjaan itu tarik-menarik kepentingan kelompok pemodal dengan buruh kuat sekali. Terlalu ideologis. Bahkan bisa 2 kali presiden nggak selesai. 3 kali presiden pun nggak selesai. Itu fakta. Undang-Undang nomor 2597 itu 2 kali presiden. Itu terus, ya? Iya, bahkan Habibie sampai ngeluarin Perpu. Undang-Undang nomor 13 2003 itu 3 kali presiden. Itu iya, Cipta Kerja 2 kali. Pak Jokowi membuat undang-undang yang terkait dengan buruhnya keganjal terus kan. Nah, oleh karena itu kami sampaikan kepada Pak Presiden, mohon bisa dipastikan karena perintah Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024 yang gugatannya dimenangkan oleh Partai Buruh, KSPI, KSPSI yang diganti dan FSPMI. Itu kan Pak kata MK, kata Mahkamah paling lambat Oktober 2026 sudah ada undang-undang baru, bukan revisi loh. Bukan juga Omnibus Law. Nah, dengan demikian sampai hari ini kan belum dibahas. Nah, Presiden langsung mengambil inisiatif, kebetulan didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Pak Sufmi Dasko. Beliau menyampaikan kita akan upayakan sebelum Oktober selesai. Sebelum Oktober. Ya. Kan, berarti kan ada progres. Ya kan? Ada progres kan dibandingkan janji yang lalu. Terus saya bilang jangan dibalik, karena kalau dibalik itu kejar tayang. Pembahasan dibalik kejar tayang. Dan kita nggak pernah tahu kan ya. Situasi dibalik pembahasannya gimana kan agak sedikit tertutup. Kami usulkan di Panja itu berarti Komisi 9. Komisi 9 kan berarti juga memahami karena mereka memang bidangnya ya kesehatan dan ketenaga kerjaan. Dan itu juga disetujui oleh Presiden dan Pak Sufmi Dasko yang mendampingi Bapak Presiden Prabowo. Nah, kayak gitu kan berarti ada progres. Itu yang saya bilang, kenapa kita nggak mau di Monas cuma seremonial, kenapa kita DPR? Karena kita nggak jelas apa progresnya. Nah, dengan ketemu Presiden 2 hari yang lalu, tanggal 28 April hari Selasa di Halim itu, kita mendapat gambaran sehingga kita bisa sampaikan ke buruh kan. Buruh, ini loh Presiden sudah punya kebijakan ini, progresnya ada, kan lebih bisa diterima oleh buruh gitu kan. Tidak akan menimbulkan semacam kerusuhan, kekacauan. Karena buruh sudah memahami apa arah kebijakan yang sudah dikerjakan oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden dan jajaran kabinetnya, yang sedang dikerjakan dan yang perlu pendalaman. Berarti itu sudah disampaikan semua tuh, Pak? Nanti, Pak, sejam setengah kita diskusi. RUU PPRT misal. Itu kalau kita nggak bilang di DPR nggak selesai. Tetapi begitu kita bilang kita mau demo di DPR, langsung ada Pak Sufmi Dasko luar biasa ya. Beliau orang baik. Dalam hitungan minggu, bayangin coba. Dalam hitungan minggu selesai PPRT. Sekarang ada ini. Jadi artinya komunikasi ini memang perlu juga dibangun. Yang paling penting adalah memastikan kebijakan-kebijakan Presiden yang pro rakyat itu dia beririsan dengan isu-isu yang juga diperjuangkan oleh kaum buruh tanpa meninggalkan kepentingan pengusaha. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.